Penyerahan kitab catatan amal manusia di akhirat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Beliau bersabda, ada 3 tempat seseorang tidak akan lagi ingat kepada orang lain: saat berada di atas mizan timbangan amal, hingga ia tahu apakah timbangannya lebih ringan atau berat; ketika menerima buku amalan, yaitu saat dikatakan kepadanya, ambillah, bacalah kitabku ini, hingga ia tahu dari mana bukunya akan diberikan, dari sebelah kanan atau sebelah kiri atau dari belakang punggungnya; dan ketika di atas sirat, yaitu titian di antara 2 punggung jahanam. Hadis Sunan Abu Daud nomor 4228, kitab Sunnah. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kita adalah umat yang terakhir di dunia, tapi yang pertama dihisab di akhirat. Seorang sahabat bertanya, di manakah umat yang lainnya? Dan Nabi mereka, Nabi SAW bersabda, kita adalah yang terakhir dan yang pertama. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan nomor 4280 dan nilai sahih oleh Al-Albani dalam Silsilah As-Shahihah nomor 2374. Malaikat pencatat amal. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala telah menugaskan para malaikat yang mulia untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Mereka mencatatnya dalam lembaran catatan amal yang akan dibaca oleh manusia pada hari kiamat kelak. Para malaikat yang mulia ini benar-benar sangat amanah dan teliti dalam mencatat. Mereka mencatat semua ucapan dan perbuatan manusia secara detail dan terperinci, baik yang zahir maupun batin. Surah 54 Al-Qamar ayat 52-53. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Surah 18 Al-Kahfi ayat 49. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun. Lalu, apakah hikmah dicatatnya amal perbuatan manusia? Padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Salah satu hikmahnya, Wallahu Ta'ala mencatat ini dilakukan untuk menampakkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena di hari kiamat kelak, manusia akan disuruh membaca catatan amalnya dan menghisap dirinya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang yang bermaksiat untuk mengingkari dosa-dosanya, karena semua telah tertulis. Ketika catatan amal dibagikan, kaum muslimin rahimakumullah
Maka lembaran catatan amal dibagikan. Setiap umat berlutut di atas lutut mereka dan menanti panggilan untuk menghadap Rabb semesta alam. Allah Ta'ala berfirman. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 28-29. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan amal kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh malaikat untuk mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Semua berlutut menunggu dipanggil untuk menghadap Rabb semesta alam. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan itu, maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya. Tubuhnya bergetar dan ketakutan yang besar langsung menyelimutinya. Berubah rona wajahnya dan menjadi hampalah pikirannya. Kemudian kitab catatan amalnya dibentangkan dan dibuka di hadapannya. Lalu dikatakan kepadanya. Surah 17 Al-Isra ayat 14. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, bagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Pada saat itulah semua manusia akan teringat apa yang dulu telah ia lakukan. Semua telah tercatat dengan lengkap dan tiada kekeliruan sedikit pun. Sebagian ulama mengatakan, sungguh Allah telah berlaku adil karena menjadikan dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Sungguh tepat perkataan ini. Adakah kebijaksanaan yang lebih adil selain itu? Dikatakan kepadanya, silakan periksa, inilah amal perbuatanmu, dan silakan engkau hisap diri sendiri. Bukankah ini kebijaksanaan yang paling adil? Bahkan inilah kebijaksanaan yang paling adil. Pada hari kiamat kelak, kitab catatan amal akan dibentangkan dan dibuka di hadapan masing-masing hamba tanpa tertutup sedikit pun. Dia akan membacanya dan akan jelas baginya bahwa pada hari ini dan di tempat ini ia telah melakukan ini dan ini. Semua telah tercatat tanpa menambahkan dan pengurangan sedikit pun. Jika ia mengingkari dengan selesai lisannya, maka lisannya akan dikunci dan bangkitlah para saksi yang akan memberi kesaksian atasnya. Surah 36 Yasin ayat 65. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
pada hari kiamat ini. Kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan beri kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Cara menerima kitab. Setelah dihisab, setiap hamba akan diberikan bukunya masing-masing yang berisi catatan lengkap seluruh amal perbuatan yang telah ia lakukan dalam kehidupan dunia. Cara penyerahan buku ini berbeda-beda. Ada yang kitab amalnya diterima dengan tangan kanannya. Mereka itulah orang yang bahagia. Dan pula yang menerima kitab dengan tangan kirinya. Seorang mukmin akan diberikan bukunya dari arah depan, dan ia terima dengan tangan kanannya. Ia dihisab dengan mudah dan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman di surga dengan gembira. Allah Ta'ala berfirman, surah 84 Al-Insyikak ayat 7-9. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan ia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Setelah dihisab, ia kembali kepada sesama kaumnya yang beriman di surga dengan hati yang gembira. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Ini menunjukkan kegembiraan hati mereka, karena apabila mereka gembira, maka wajah mereka akan ceria. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka akan menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Allah Ta'ala berfirman, surah 69 Al-Haqqah ayat 25-29. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaan dariku. Kitab catatan amal mereka diberikan dari arah belakang punggung mereka. Allah Ta'ala berfirman, surah 84 Al-Insyikak ayat 10-12. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa mereka menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian tangannya melintir ke belakang, sebagai isyarat bahwa mereka telah dulu dunia telah mencampakkan aturan-aturan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Mereka telah berpaling dari Al-Quran, tidak mempedulikan, tidak mengacukannya, dan merasa tidak ada masalah bila menyelisihinya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, maka dia akan berteriak, celakalah aku, yakni
dia berteriak menyesali dirinya. Tetapi penyesalan tidaklah berguna lagi pada hari itu, karena habis sudah waktu untuk beramal. Waktu untuk beramal adalah di dunia, sedangkan di akhirat tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah pembalasan. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memperkenankan memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan memberikan ampunannya kepada kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.